Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudaraku wabarakatuh. seiman, kembali lagi ke channel YouTube saya Haji Hasbur Rahman. Dan sekarang saya bersama Kiai Gudpan, guru kita Kiai Haji Jawani, berada masih di Pulau Batu Burung. Dan untuk itu kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan ini merupakan suatu kewajiban dan tugas kita semua selaku umat muslim. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, kata Nabi. Dimanapun kita berada, hendaknya hal ini kita sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan nasihat dari Tuan Guru kita, Pak Kiai Haji Jawani. Silakan Pak Kiai. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah. Oleh karena itu saya nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua bahwa kematian itu pasti akan datang. Terjadi. Cuman kapan waktunya yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita ibarat kita mau berpergian gitu, jadi kita mau pergi itu harus menyiapkan bekal lah. Jadi kita siapkan bekal, mudah-mudahan dengan bekal itu kita nanti siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Sejalan dengan itu, ada pada kesempatan ini Pak Asbu, akan saya sampaikan 7 nasihat kubur. Allah. Jadi dalam kitab Tanbirul itu ada 7 nasihat kubur. Jadi karena waktu kita singkat, jadi hadisnya tidak kita baca, kita ambil saja powerpointnya. Jadi nanti pada alam kubur ini, jadi kata kubur, aku adalah tempat yang paling gelap. Jadi kubur tuh gelap. Nggak ada genset, bahasa guyon kita, nggak ada listrik, nggak ada pelite pun nggak ada. Oleh karena itu, maka terangilah aku, kata kubur itu, dengan sholat tahajud. Jadi kita malam itu kita bagi sepertiga malam, kita gunakanlah untuk tahajud. Jam 3, jam 2:30 kita gunakan tahajud agar kubur kita nanti bisa terang. Harapan kita. Cuman nanti permasalahannya tahajud ini kalau tidak dilatih dari muda, udah tua ini berat. Nah, maka kita latih lah. Ya ayatnya ya sesuai dengan kemampuan kita. Itu aku adalah tempat yang paling gelap nanti dalam kubur. Maka oleh karena itu sinarilah, terangilah, berilah lampu dengan sholat tahajud. Itu nasihat kubur pertama. Dan yang kedua, aku adalah tempat yang paling sepi, paling sempit. Maka luaskanlah aku dengan silaturahmi. Nah, tadi materi pertama itu silaturahmi. Jadi ternyata silaturahmi itu tidak hanya hidup di dunia kepentingannya untuk memperluas nanti kubur kita. Kita tahu kubur, tapi belum tahu kita masuknya ke sana, belum tahu kapan. Nah, tapi pasti akan masuk. Dibayangkan yang luasnya itu 2 meter kali ya setengah meter lah. Kubur itu. Nah, kita jongkok enggak bisa, duduk enggak bisa. Ada nanti yang paling sedih, kita itu adalah sendirian. Anak tinggal, sedih kita. Allah. Istri tinggal, sedih. Mobil, rumah tinggal. Kebun tinggal, rumah tinggal, semuanya kita tinggalkan. Hanya kita kembali kepada diri kita. Jadi kata Allah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin
sarroyaro. Jadi itu akan kita terima. In ahsantum di anfusikum wa in asatum fala. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk kau. Allah. Tapi kalau kau buat jahat, ya kejahatan kembali kepada kau. Contohnya di dunia, tidak pakai helm misalnya. Ya, itu kan salah satu. Ya. Begitu tabrakan, siapa yang resikonya? Ya, ya yang tidak pakai helm lah. Ya. Ah, itu. Jadi inilah nasihat kubur yang kedua. Adapun nasihat kubur yang ketiga, aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan membaca Quran. Jadi tempat kubur itu sepi. Nah, nanti ramaikan membaca Al-Quran. Maka di tahun baru hijrah ini kita harapkan ya paling tidaklah habis sholat itu satu halaman. Satu lembar. Ya syukur kalau dapat satu juz. Satu juz. Ya, apalagi ya, kayak kita ini Pak Asbu udah pensiun. Insya Allah. Nah, anak sudah hampir selesai semua. Ya. Ya, pekerjaan tidak akan habis-habis ya. Kita bekalkanlah untuk negeri akhirat. Jadi itu nasihat memperbaiki iman dan amal soleh. Ya, perbaiki iman dan amal soleh. Berarti ada 3 alam kubur, alam barzah kita bisa atasi dengan sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya. Kemudian baca Quran. Silaturahmi. 3. Jadi 7 sebenarnya nih. 7 ya. 7. Nah, cuman mungkin karena waktu, kita terbatas waktu. Terbatas waktu. Ya. Jadi masih ada 4 nanti masih akan kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Lain kesempatan, kekuatan lahir dan batin. Ya. Itu saja Pak Asbu ya. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai Haji Jawani yang sudah memberikan kita pencerahan tentang kematian ya. Sempitnya alam kubur, karena setiap manusia ini pasti mati dan pasti mengalami yang namanya kematian. Nah, untuk apa kita ingatkan masalah ini? Karena memang kematian ini, kalau kita ceritakan masalah kematian selagi masa hidup, kayaknya masih aja pola pikir kita masih bahwa itu aja hanya cerita. Tapi begitu kita berada di alam barzah, bahwa kematian itu, alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur itu adalah hal yang pasti terasa. Kemudian selama kita dunia itu hanya tinggal cerita, kan gitu Pak Kiai. Iya, betul. Jadi untuk itu marilah kita memperbaiki iman dan amal soleh. Memperbaiki iman dan amal soleh. Kita tidak tahu karena ada 4 rahasia yang dirahasiakan Allah Ta'ala dalam hal kematian. Pertama, kapan? Kita tidak tahu. Tidak tahu kapan. Kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu. Kemudian dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini kita juga tidak tahu. Dan di mana? Dan di mana terakhir? Tiga berarti ya. Tiga. Dan di mana kita mengakhiri kematian ini? Di mana kita dimakamkan? Tanah sebaris. Tanah sebaris. Ya. Orang Jawa ya. Kita tidak tahu. Tugas kita sekarang adalah mempersiapkan diri, yaitu makin banyak melakukan amal soleh, sama-sama memperbaiki iman dan amal soleh kita selama masih hidup di dunia ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.